Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kalau saya mengatakan jangan berpikir, orang langsung bereaksi. Bagaimana tidak berpikir, bagaimana lo bisa hidup kalau tidak berpikir? Padahal ya bisa, karena hidup itu ada sebelum kita bisa berpikir. Kita bahkan tidak memikirkan apa-apa. Kita lahir, ya lahir saja, anugerah Tuhan itu. Bukan kita berpikir lalu lahir. Dan awalnya juga tidak berpikir, tapi mengalami. Sebagai seorang anak, karena berpikir itu harus mempunyai konsep, dan kemudian menghubung-hubungkan sebab dan akibat, itu baru datang belakangan ketika sudah belajar dari kehidupan. Yang pertama experiencing dulu, bukan berpikir dulu. Tetapi kalau saya mengatakan jangan menghakimi, ya orang masih bisa setuju. Padahal ya sama saja. Menghakimi itu ya berpikir baik dan buruk, benar dan salah. Gitu. Menafsirkan, itu ya berpikir. Jadi daripada susah diterima, saya tidak mengatakan jangan berpikir, tapi jangan menghakimi. Nah ini bisa diterima, karena itu juga perintah Tuhan, sangat jelas, jangan menghakimi. Yang mestinya sebetulnya di belakangnya ya sama, jangan berpikir, tapi ya supaya bisa diterima, jangan menghakimi, jangan menafsirkan. Hidup ini tidak untuk dihakimi, tidak untuk ditafsirkan, tidak untuk dipikirkan, tapi untuk dijalani, untuk disyukuri. Hidup itu bukan persoalan yang harus dicarikan solusinya. Bukan. Hidup adalah sebuah anugerah untuk dialami, disyukuri, dijalani. Karena sebetulnya memikirkan juga nggak bisa apa-apa. Kita itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Itu dasarnya. Dan kalau kita tahu bahwa yang baik dan yang buruk, itu dosa awal malahan. Kenapa? Karena tahunya juga baiknya sebagian, buruknya juga sebagian. Jadi bukan sepenuhnya baik, sepenuhnya buruk. Nah, justru karena itu lalu kita sudah tahu yang baik dan yang buruk, tidak perlu Tuhan. Karena sudah tahu yang baik dan yang buruk. Berpikir saja udah bisa. Ngapain perlu Tuhan? Padahal itu hanya sebagian. Maka itu menjadi dosa pertama. Dosa pertama itu makan buah pengetahuan. Sehingga tahu yang baik dan yang buruk. Sehingga menjadi seperti Tuhan. Tapi seperti saja. Karena apa? Baiknya juga sebagian, buruknya yang sebagian. Dan karena baik dan buruk itu kemudian kita menghakimi. Ya pasti salah. Penghakiman kita itu pasti salah karena kita tidak punya data cukup untuk menghakimi. Terutama menghakimi orang lain. Mengenal diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mengenal orang lain. Apa yang Anda kenal tentang diri Anda sendiri itu juga keliru. Karena yang mengenal itu pikiran. Kita lebih besar dari pikiran itu. Pikiran nggak bisa mengenalinya. Yang bisa dikenali oleh pikiran itu adalah cerita tentang saya. Gambaran tentang saya. Tapi ya tetap gambaran. Product of the mind. Bukan saya. Saya lebih besar dari itu. Saya adalah yang menggambarkan. Saya adalah yang berpikir. Bukan yang dipikirkan, bukan yang digambarkan. Kalau begitu berarti mengadili orang lain, menghakimi orang lain, ya pasti keliru. Datanya nggak cukup. Dan memang hidup bukan untuk dipikirkan. Karena itu tidak perlu khawatir apa-apa. Jalani saja dan syukuri. Justru dengan menjalani dan mensyukuri hadir sepenuhnya, hati kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Apalagi dengan mencintai. Mencintai itu adalah energi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dan cinta itu tahu apa yang harus kita lakukan. Bukan pikiran. Kalau pikiran adalah pertimbangan baik, buruk, benar, salah. Dan itu sudah membuat kita sendiri pusing. Karena baiknya juga sebagian, buruknya juga sebagian. Dan kalau baik sebagian, buruk sebagian, itu sebetulnya juga tidak banyak manfaatnya. Bahkan bisa membuat kita kepada salah paham. Suatu hari Nasruddin dijatuhi hukuman penjara 1 tahun
Dan dia protes karena dia cuma mencuri tali. Masuk tali hukumannya 1 tahun. Lalu kemudian penuntutnya mengatakan, ya kamu hanya menceritakan sebagian. Tali memang benar kamu mencuri tali, tapi di ujung tali itu ada kerbaunya. Nah kan, sebagian yang diketahui, sebagian tidak disampaikan, itu juga kejahatan. Maka menghakimi tidak perlu. Yang perlu adalah mengalami mensyukuri. Tapi kalau saya mengatakan menghakimi itu berarti juga mengadili, juga menginterpretasi, juga memikirkan, lalu kemudian menjadi sulit. Coba saja Anda menjalani kehidupan ini tanpa berpikir, tetapi mencintai saja, mensyukuri, mencintai, mengalami. Hidup jauh lebih ringan. Baik buruk tidak ada, yang ada adalah cinta. Dan cinta lebih besar. Karena itu Tuhan mengatakan kepada kita, inilah perintahku. Hendaklah kalian saling mencintai, seperti aku mencintai kamu. Dan persis yang namanya mencintai itu mengampuni. Dan mengampuni itu berarti memperlakukan orang tidak setimpal dengan perbuatannya. Kalau setimpal namanya tidak mengampuni, itu memikirkan dan menghakimi. Karena itu kita pertama tidak perlu menghakimi karena memang selalu keliru. Yang kedua, tidak perlu menghakimi karena membuat kita tidak punya kesempatan untuk mencintai. Maka mencintai saja. Lalu hidup bagaimana? Jangan khawatir. Hidup itu lebih penting, lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Selama ini Anda hidup itu juga bukan karena mikir. Itu karena dicintai. Lahir tanpa modal, terus dicintai bertahun-tahun sampai dewasa. Bukan hanya 10 tahun, loh, bukan hanya 15 tahun, loh, bertahun-tahun. Itu artinya Anda bisa hidup tanpa berpikir. Dan Anda sudah menjalaninya itu. Dan berpikir juga nggak membantu apa-apa. Malah hanya membuat kita mumet. Tapi bersyukur, mencintai, membuat hidup lebih berarti. Maka jangan terlalu pusing. Hidup ini syukuri saja, cintai saja. Hidup bukan persoalan yang harus dipecahkan. Kalau ada persoalan dan kita sudah tahu solusinya, nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin, udah tahu solusinya. Kalau ada persoalan dan kita sudah tahu nggak ada solusinya, nggak usah khawatir. Oh nggak ada solusinya, khawatir juga nggak ada jalannya. Jadi nggak usah dipikirin. Ada banyak persoalan yang nggak ada solusinya. Solusinya jangan dipikirin. Karena itu disyukuri saja. Karena hidup bukan persoalan. Hidup adalah anugerah yang mesti dialami dan disyukuri. Dan mensyukurinya bersama dengan Tuhan. Karena sebetulnya saya nggak bisa apa-apa. Ngatur nafas saja coba kalau bisa. Nggak bisa. Tidur juga bernafas. Oh saya mau tidak bernafas 3 hari, ya raiso, mati. Saya coba ngatur degup jantung. Nggak bisa juga. Jadi saya itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kalau saya mengatakan, oh saya bisa berpikir, ngomong kosong. Nggak bisa itu. Kita bersyukur saja. Bersyukur dan berbuat baik. Maka jangan menghakimi, nanti keliru dan tidak bahagia. Karena menghakimi membuat kita tidak punya waktu untuk mencintai. Lebih baik mencintai dan berbuat baik. Pasti benar, pasti baik. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan setiap kali mengasihi, kita selalu berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Dan kasih itu tahu apa yang baik. Maka tidak usah dipikirkan. Terbuka saja. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena kita semua adalah kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.